nih kabar adik-adik semuanya dalam 1 minggu terakhir? Sehat semua ya? Ya, kakak harap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Seperti hari ini nih, kita mau semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, kita mau semangat hari ini, lagunya pun semangat nih adik-adik. Jadi kita mau bangkit berdiri semuanya. Ayo bangkit-bangkit. Kita semangat ya nyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, kita masih berdiri nih adik-adik. Ayo berdiri. Jangan ada yang duduk dulu ya. Kita mau bernyanyi kembali, yaitu judulnya Mata Tuhan Melihat. Yuk, kita bernyanyi. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita ulangi sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau duduk rapi sambil lipat tangan. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan nih, ya kan? Nah kita mau mempersiapkan diri kita. Kita mau bernyanyi kembali satu lagu sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci,
lipat tangan ke mata, kita bisa berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan dan belajar firman-Mu. Berkati kami agar kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, ada yang pernah melihat atau mendengar cerita tentang Pinocchio? Kalau ada yang belum tahu, nih kakak kasih tunjuk gambarnya ya. Ini adalah boneka Pinocchio. Ada boneka Pinocchio ini diceritakan dia hidup, bisa berbicara, bisa berjalan, dan lain sebagainya. Tapi ada yang unik nih dari si Pinocchio ini. Dia jika berbohong, hidungnya akan memanjang. Semakin berbohong, semakin panjang hidungnya. Wah, serem ya adik-adik ya. Ternyata ada tokoh di Alkitab yang suka berbohong juga kepada Tuhan. Lalu apakah tokoh tadi hidungnya akan juga memanjang adik-adik? Nah, kita saksikan saja ya video berikut ini yang berjudul Ananias dan Safira. Ini dia videonya. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi,
Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar, dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Adik-adik, dari video tadi kita tahu bahwa Ananias dan Safira berbohong kepada Tuhan. Lalu, apakah hidung mereka menjadi panjang? Oh, tentu tidak. Tapi yang pasti Tuhan tidak sayang lagi kepada Ananias dan Safira. Lalu bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik pernah berbohong? Misalnya makan permennya 1, ternyata pas dilihat bungkusnya banyak, ternyata makannya banyak. Atau katanya nggak ngompol, ternyata pas dilihat kasurnya sudah basah. Nah, kalau seperti itu jangan malu ya adik-adik untuk mengatakan hal yang benar kepada mama atau papa. Mama atau papa tidak akan memarahi kita, tapi akan membuat kita menjadi lebih baik. Lalu katakan, maaf ya mama, maaf ya papa. Seperti itu adik-adik. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang berkata jujur dimanapun dan kapanpun, karena mata Tuhan akan selalu melihat. Berkata jujur itu baik. Jadi selamat belajar berkata jujur. Demikian firman Tuhan adik-adik hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Kita bersatu, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar melalui Ananias dan Safira. Jadikan kami anak-anak yang senang untuk mengatakan hal yang benar, hal yang jujur, agar kami bisa menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, ada aktivitas yang harus adik-adik lakukan di rumah ya. Kali ini kita mau belajar untuk mewarnai dan menempel. Apa yang harus diwarnai, apa yang harus ditempel, gambarnya sudah kakak Opit kirim di grup WA kelasnya ya. Nanti bisa ditanyakan ke mama dan papa. Gambarnya ada 2 adik-adik, nih seperti ini. Kita mewarnai gambar bibir. Gambar ini juga ada ayat Alkitab. Lalu setelah diwarnai, boleh ditempel ke stik es krim atau ke sumpit atau ke lidi. Jadinya seperti ini adik-adik ya. Nah, bibir ini melambangkan mulut, di mana mulut itu salah satunya harus mengatakan hal yang jujur, hal yang benar. Ini ada ayatnya, Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta pada sesamamu. Gampang adik-adik. Nanti kalau sudah selesai, silakan berfoto, dipegang gambarnya seperti ini, difoto dan minta dikirim ke link yang sudah kakak Opit kirimkan di grup WA ya. Kakak Opit tunggu adik-adik. Semangat. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya kan? Nah, semoga adik-adik yang mendengarkan
dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa ya. Nah, kita mau membawakan persembahan nih. Sebelum kita membawakan persembahan, kita sambil bernyanyi ya, dengan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pimpinanmu dalam ibadah kami minggu ini. Tuhan, ampuni juga setiap kesalahan kami, baik dari hari kemarin maupun hari ini. Tuhan, layakkanlah kami selalu di hadapan-Mu dan berkati kami dimanapun kami berada. Kiranya tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.